Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Rizky dari STIAI ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul pengaruh kompensasi dan sistem reward terhadap kepuasan kerja karyawan. Sebelum saya mulai presentasi, sebelumnya saya hormati dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ida Mustafiah Ibrahim, SEMM. Selanjutnya adalah terbelakang pengelolaan kompensasi dan sistem reward memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Namun pada PT Andora Bakti Bangsa Jakarta Pusat masih ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian dan ketidakadilan kompensasi dengan beban kerja serta tanggung jawab karyawan yang menimbulkan perasaan kurang dihargai atas kontribusi yang telah diberikan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepuasan kerja karyawan yang tercermin dari melemahnya motivasi kerja, menurunnya semangat kerja, serta rendahnya komitmen terhadap perusahaan. Menurut Cecilia Sunarto dan Kencana 2021. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompensasi dan sistem reward berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Namun temuan yang dihasilkan masih belum konsisten. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kompensasi dan reward berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yaitu yang pertama ada Sai tahun 2020, Gunawan dan Turangan 2021, Fitri Ridwan dan Herwan 2022. Sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan apabila tidak didukung oleh faktor organisasi lainnya. Yaitu menurut Emily dan Kadang tahun 2022, Aisyah tahun 2023, Putri Tawal dan McDonald tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi dan sistem reward secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan guna memperoleh gambaran lebih komprehensif dan relevan dalam konteks PT Andora Bakti Bangsa Jakarta Pusat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat ketidaksesuaian kompensasi dengan beban kerja dan tanggung jawab karyawan. Yang kedua, ada pemberian kompensasi belum sepenuhnya adil dan tepat. Yang ketiga, kepuasan kerja karyawan menunjukkan kecenderungan menurun. Yang keempat, efektivitas sistem reward dalam meningkatkan kepuasan kerja belum optimal. Yang kelima, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kompensasi dan reward. Dan yang terakhir, belum ada penelitian simultan pada optik PT Andora Bakti Bangsa Jakarta Pusat. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian difokuskan pada kompensasi dan sistem reward sebagai variabel independen. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan sebagai variabel dependen. Dan yang ketiga, kompensasi meliputi kompensasi finansial dan non-finansial. Yang keempat ada sistem reward berbasis kinerja, baik material maupun non-material. Dan yang terakhir ada optik penelitian adalah karyawan PT Andora Bakti Bangsa Jakarta Pusat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Dan yang kedua, apakah sistem reward berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh sistem reward terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh kompensasi dan sistem reward secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan.
Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada equity teori atau teori keadilan. Equity teori yang dikemukakan oleh Adam pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kepuasan kerja karyawan terbentuk dari persepsi keadilan antara kontribusi yang diberikan kepada organisasi dan imbalan yang diterima. Kontribusi tersebut meliputi kemampuan usaha, pengalaman, serta waktu kerja. Sedangkan imbalan diwujudkan dalam bentuk kompensasi dan reward, baik finansial maupun non-finansial. Apabila karyawan meresepsikan adanya keadilan, maka akan muncul rasa dihargai yang berdampak pada meningkatnya kepuasan kerja. Sebaliknya, ketidakadilan akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi psikologis yang mencerminkan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya sebagai hasil dan penilaian atas berbagai aspek pekerjaan, khususnya kompensasi dan sistem reward berdasarkan equity teori Adam pada tahun 1925. Kepuasan kerja muncul ketika karyawan memerepsikan adanya keseimbangan antara kontribusi yang diberikan dengan imbalan yang diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian SAI pada tahun 2020 serta Fitri, Ridwan, dan Herwan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa sistem reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi kerja yang telah dilakukan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Menurut Hasibuan, pada tahun 2017, kompensasi yang layak dan adil mampu mendorong munculnya kepuasan kerja karena karyawan merasa dihargai atas kinerja. Pernyataan tersebut sejalan dengan equity teori Adams pada tahun 1965 serta didukung oleh hasil penelitian Gunawan dan Turangan pada tahun 2021 dan Emily dan Kadang pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada sistem reward. Sistem reward merupakan bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai pengakuan atas prestasi dan pencapaian kerja, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Menurut Robin and Judge, pada tahun 2017, reward yang diberikan secara tepat dan adil dapat meningkatkan rasa dihargai sehingga mendorong kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan equity teori Adams pada tahun 1965 serta didukung oleh hasil penelitian Fitri, Ridwan, dan Herwan pada tahun 2020 dan Putri, Ewell, dan McDonald pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa sistem reward memiliki peran penting dalam membentuk kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Yang pertama ada kompensasi. Yang kedua sistem reward. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan, yaitu kuantitatif, dengan jenis penelitian, asosiatif kausal, dan teknik pengumpulan datanya, kuesioner skala Likert, dengan populasi dan sampel seluruh karyawan, sampling jenuh. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, hubungan antara kompensasi dan sistem reward terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Anggara Bakti Bangsa Jakarta Pusat. Penelitian ini berlandasan pada equity teori yang dikemukakan oleh Adam pada tahun 1965 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dibentuk dari persepsi keadilan antara kontribusi yang diberikan karyawan dengan imbalan yang diterima dalam bentuk kompensasi dan reward.
Kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi kerja yang telah dilakukan. Pemberian kompensasi yang layak dan adil mampu menumbuhkan rasa dihargai, sehingga mendorong peningkatan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, sistem reward sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan pencapaian kerja karyawan yang diberikan secara objektif dan berbasis kinerja juga berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya di situ ada gambar kerangka pemikiran. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta kondisi masing-masing variabel penelitian, yaitu kompensasi, reward, dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada uji validitas yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana item pertanyaan dalam instrumen penelitian mampu mengungkapkan konsep yang hendak diukur. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach alpha. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel kompensasi dan sistem reward terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji F atau simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada koefisien determinasi atau R derajat 2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel kompensasi dan sistem reward dalam menjelaskan variasi kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1, kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dan H2, sistem reward berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.